Halo teman-teman, selamat datang di acara Praktikum Industri Ternak Unggas 2021. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri merupakan suatu upaya memasukkan vaksin atau antigen ke dalam tubuh ternak untuk menstimulasi pembentukan imun, sehingga diharapkan ternak tersebut dapat memiliki sikap defense atau mempertahankan dari serangan penyakit ataupun virus. Pada praktikum kali ini terdapat 3 submateri vaksinasi. Yang pertama yaitu handling vaksin, kemudian pencampuran vaksin, dan yang terakhir yaitu metode vaksinasi. Submateri vaksinasi yang pertama yaitu handling vaksin. Nah, handling vaksin yang baik yaitu kita harus menyimpan vaksin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, ini adalah cooler box. Cooler box ini berfungsi untuk mempertahankan suhu agar berada di kisaran 2-8 derajat Celcius. Nah, apabila vaksin ini berada di suhu ruangan atau berada di suhu 30 derajat Celcius ke atas, ini akan mengalami penurunan efektivitas sehingga vaksin ini tidak dapat bekerja secara maksimal pada tubuh ayam. Lanjut ke submateri yang kedua yaitu mengenai pencampuran vaksin. Nah, di sini saya menyiapkan vaksin yaitu vaksin ND Hibner T1 dan larutan daptar 50 dosis ayam. Nah, langkah yang pertama yaitu kita campurkan antara larutan daptar dengan vaksin. Kemudian tutup kembali. Nah, supaya homogen kita campurkan membentuk angka 8. Nah, ketika sudah homogen, kemudian kita buka lagi dan kita tuang ke dalam tabung larutan daptar tadi. Nah, kemudian setelah tercampur semua, ini bisa langsung diaplikasikan kepada ternak. Ke submateri yang ketiga yaitu metode vaksinasi. Yang pertama yaitu tetes mata. Nah, tetes mata sendiri prinsipnya yaitu untuk membentuk sistem antibodi pada belakang kelopak mata ayam, yaitu Chondrichthyes hertziana. Nah, oke, langsung pengaplikasiannya sendiri. Kita handling ayam, kemudian kita pegang bagian kepalanya dan teteskan 1-2 tetes. Jika ayam sudah berkedip, itu diindikasikan bahwa vaksin itu sudah masuk. Selanjutnya, metode vaksinasi yang kedua yaitu melalui injeksi. Nah, injeksi sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu injeksi sebutan dan injeksi intramuskular. Nah, sebutan sendiri dilakukan di bagian leher pada ayam. Kemudian intramuskular itu dilakukan pada 2 bagian tubuh ayam, yaitu di bagian dada dan di bagian paha. Nah, di bagian dada itu metode vaksinasi muskular yang paling aman karena memiliki ketebalan yang paling baik dibandingkan dengan otot paha. Nah, ini adalah alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu siring dan kertas alkohol dengan konsentrasi alkohol yaitu 70%. Selanjutnya yaitu pengaplikasian vaksin injeksi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita ambil vaksin dari cooler box. Nah, teman-teman jangan lupa ketika setelah ambil vaksin dari cooler box itu perlu di-thawing agar suhu dari vaksin ini mendekati dengan suhu tubuh ayam. Nah, ini kenapa? Karena ketika jarak antara suhu vaksin dengan suhu tubuh ayam itu tempatnya jauh, itu akan mengakibatkan ayam itu stres sehingga nanti vaksinnya tidak bekerja secara maksimal. Nah, tadi ini sudah sempat di-thawing ya teman-teman. Langsung kita ambil dosisnya yaitu 0,5. Ini sambil kita ke ataskan kalau ada rongga udara. Oke, ini sudah kita pastikan ya kalau ini sudah tidak ada rongga udara dengan dosis 0,5 ml. Nah, ini bisa langsung disuntikkan kepada ternak. Bagian yang disuntik pada injeksi sebutan yaitu bagian bawah kulit leher. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, handling ayam agar tidak berontak dan merasa nyaman. Kemudian, siapkan siring dan diambil vaksin dengan dosis yang sudah terukur. Kemudian yang ketiga yaitu bagian yang akan diinjeksi diolesi dengan kapas yang sudah dicelupkan dengan alkohol 70%. Kemudian ditarik ke atas leher ayam dan vaksin diinjeksi secara perlahan di atas daging atau di bawah kulit ayam dengan membentuk sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat. Kemudian setelah diinjeksi selesai, diolesi kembali bagian yang telah disuntik dengan kapas yang dicelupkan dengan alkohol.
Langkah-langkah dalam melakukan injeksi intramuskular pada bagian otot sternum atau dada. Yang pertama yaitu handling ayam agar tidak meronta. Kemudian yang kedua yaitu siapkan kapas alkohol dengan konsentrasi 70% dan siring dengan dosis yang sudah terukur. Kemudian yang ketiga yaitu bagian yang akan diinjeksi diolesi dengan kapas yang sudah dicelupkan dengan alkohol 70%. Yang keempat yaitu vaksin diinjeksikan secara perlahan pada bagian otot sternum. Kemudian setelah injeksi selesai, diolesi kembali bagian yang telah disuntik dengan kapas alkohol 70%. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan injeksi intramuskular pada bagian paha ayam. Yang pertama yaitu handling ayam agar tidak berontak. Kemudian yang kedua yaitu siapkan kapas yang berisi alkohol dan siring yang sudah terdapat vaksin. Bagian yang akan diinjeksi diolesi dengan kapas yang sudah dicelupkan dengan alkohol 70%. Kemudian yang keempat yaitu vaksin diinjeksikan secara perlahan pada bagian otot paha ayam dengan membentuk sudut kemiringan kurang dari 45 derajat. Nah, setelah selesai diinjeksi, kemudian diolesi kembali dengan kapas yang berisi alkohol 70%. Selanjutnya, metode pengaplikasian vaksin yang ketiga yaitu tusuk sayap. Nah, alat yang kita gunakan yaitu ini adalah jarum tusuk sayap. Nah, ini sudah ada ketika kita melakukan pembelian bersama dengan vaksin. Nah, ini adalah salah satu contoh vaksin Medivac Fox. Nah, ini berfungsi untuk mencegah virus atau ayam yang sebelum terkena virus polvot atau cacar pada unggas. Langkah-langkah dalam melakukan vaksinasi tusuk sayap yang pertama yaitu handling ayam agar tidak meronta dengan cara sayap direntangkan. Kemudian disiapkan jarum suntik khusus vaksin tusuk sayap dan jarum dimasukkan vaksin sampai bagian kosong pada jarum terisi dengan vaksin. Yang ketiga yaitu bagian yang akan diinjeksi diolesi dengan kapas yang sudah dicelupkan dengan alkohol 70%. Jarum penusuk ditusukkan pada bagian lipatan sayap yang tipis dan tidak terdapat saluran pembuluh darah. Yang kelima yaitu vaksinasi dinyatakan berhasil jika terdapat radang berbentuk benjolan dengan diameter 3-5 mm pada lokasi tusukan. Yang terakhir yaitu setelah dilakukan vaksinasi, kemudian diolesi dengan kapas yang berisi alkohol 70%. Selanjutnya yaitu metode pengaplikasian vaksinasi melalui air minum. Nah, sini kita menggunakan vaksin live atau vaksin hidup. Prinsipnya yaitu kita melakukan pemuasaan ayam selama 2 jam. Hal ini bertujuan untuk memastikan air minum itu cepat habis, sehingga ketika air minum itu habis selama kurang lebih 2 jam itu akan menyebabkan outbreak. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika pemberian vaksin air minum yaitu harus memastikan air minum itu bebas dari klorin, karena klorin sendiri itu bersifat desinfektan karena dapat menurunkan efektivitas dari pemberian vaksin. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pemberian vaksin melalui air minum. Yang pertama yaitu menyiapkan vaksin Anjala Salta, kemudian skim bubuk kemil yang berfungsi sebagai nutrisi bagi virus sehingga virus nanti memiliki masa hidup yang lebih panjang. Nah, fungsi skim sendiri juga berfungsi untuk menetralkan klorin sehingga tidak mengganggu stabilitas virus vaksin. Kemudian setelah media vaksin telah siap, vaksin dicampurkan dengan membentuk harapan, dituangkan ke media dan vaksin siap diberikan kepada ternak.